Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032, ingin mempresentasikan mata kuliah Aspek Hukum dan Hukum Bisnis di Indonesia dengan judul Perseroan Terbatas. Baik, pada latar belakang bisa kita lihat yaitu perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi milik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Kemudian kita masuk pada pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT adalah badan hukum yang didirikan oleh satu atau lebih orang atau badan hukum dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan. PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendirinya dan dapat melakukan kegiatan usaha dengan nama PT. Selanjutnya, ciri-ciri perseroan terbatas. Berikut merupakan beberapa ciri-ciri dari perseroan terbatas. Yang pertama, badan hukum. Yang kedua, kegiatan usaha. Yang ketiga, kekayaan terpisah. Yang keempat, tanggung jawab terbatas. Dan yang terakhir, pengelolaan profesional. Kemudian, jenis-jenis dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas terdapat beberapa jenis yaitu yang pertama, perseroan terbatas atau PT yang didirikan oleh satu atau lebih orang atau badan hukum. Yang kedua, perseroan terbatas koperasi atau PTK. PT yang didirikan oleh koperasi dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, perseroan terbatas yayasan atau PTY. PT ini didirikan oleh yayasan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, perbedaan perseroan terbatas dengan badan hukum lainnya. Berikut adalah beberapa perbedaan perseroan terbatas dengan badan hukum lainnya. Yang pertama, perbedaan dengan perusahaan perseorangan. PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendirinya. Sedangkan perusahaan perseorangan tidak memiliki kekayaan yang terpisah. Yang kedua, perbedaan dengan firma. PT memiliki tanggung jawab terbatas, sedangkan firma memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga, perbedaan dengan koperasi. PT didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dan memperoleh suatu keuntungan. Sedangkan koperasi didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Syarat pendirian. Syarat umum pendirian dari perseroan terbatas, yang diantaranya yaitu fotokopi KTP pada pemegang saham dan pengurus, minimal ada 2 orang. Fotokopi kartu keluarga atau KK, penanggung jawab atau juga direktur. Nomor NPWP penanggung jawab, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4, 2 lembar berwarna, fotokopi PBB atau pajak bumi dan bangunan, tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Kemudian, mekanisme pendirian. Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akte resmi. Akte yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akte ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dahulunya biasa kita sebut dengan Menteri Kehakiman. Dan yang terakhir yaitu struktur permodalan. Perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham dan perseroan terbatas. Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal yang terdiri dari modal perseroan atau modal pasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akte pendirian.
Kemudian modal yang disanggupkan atau ditempatkan diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal yang disetor yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan terbatas. Baik, itulah pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.